Awalnya sih nggak kepikiran juga untuk ngomong di depan orang banyak ini ya. Karena waktu tawarin Valen, karena pemikiran gue bukan punya potensi buat ngomong di depan gini, bukan punya talenta untuk bicara di depan umum. Jadi gue pikir ya lebih baik gue dengerin orang ngomong aja dan ya belajar dari pengalaman orang yang gue dengerin gitu. Tapi pas lagi Valen tawarin lagi tanggal 21 atau 28 katanya. Setelah gue pikir-pikir, ada yang quote bilang gak ada pertumbuhan di dalam zona nyamannya kita gitu loh. Akhirnya gue pikir ya udahlah, lebih cepat lebih baik, gue bilang kan ke Valen. Nah, malam ini gue mau sharing aja tentang berpikir positif gitu ya. Kenapa gue sharing tentang berpikir positif? Karena kita sering mengatakan berpikir positif, tapi kita akan suka lupa mana tindakan kita yang masih dalam konteks positif, mana yang sebenarnya udah lewat dari positif gitu. Tapi nggak semudah dengan yang kita ngomongin berpikir positif. Nah, yang jadi masalah adalah kadang kita suka mengambil keputusan itu berdasarkan dari asumsi, opini yang negatif yang kita peroleh dari masa lalu untuk kita jalanin dia masa akan datang gitu, akan masa depan gitu. Dan salah satu contohnya adalah waktu gue mendengar kabar dari teman ada yang meninggal karena sakit jantung gitu kan. Sakit jantung itu kan sakit yang mendadak, orang nggak bisa pikir lagi. Kritisnya nggak ada tahapan dari kuat, lemah, terus baru kritis, tapi itu meninggal yang mendadak gitu. Nah waktu gue dengar itu gue cari kesamaan dengan kehidupan gue gitu. Wah kalau dia masih muda aja kena, berarti gue juga ada kemungkinan bisa kena gitu. Terus gue lihat dari gaya hidup gue makan banyak, makan makanan yang berlemak, makanan berminyak, bersantan gitu kan. Jangan-jangan gue kena juga nih. Akhirnya apa yang gue pikirkan, apa yang gue dengar dari kuping gitu kan, jatuh ke pikiran, mempengaruhi organ tubuh gitu, jadi ketakutan, deg-degan gitu. Nah karena deg-degan, gue berasumsi ya jangan-jangan gue sakit jantung gitu. Akhirnya gue periksa waktu tahun 2006 di rumah sakit harapan kita gitu kan. Setelah gue periksa di laboratorium darah sama EKG, Eko, itu hasilnya bagus gitu. Tapi gue tetap kekeh sama orang dokternya bilang nggak mungkin dok, saya rasa ada yang nggak enak kok, nggak ada yang nggak enak. Tapi seharusnya kan kalau apa yang gue rasa nggak enak ke record ke mesinnya gitu kan. Ini enggak gitu. Sampai akhirnya ke dokter spesialisnya bilang nggak ada kelainan, nggak ada yang aneh kok, dengan jantungnya bagus gitu. Nah akhirnya gue bilang gue kekeh nggak mungkin dok, saya pasti sakit ini karena saya rasa ada yang aneh, gak enak gitu. Tapi dokternya bilang nggak apa-apa, bagus kok. Dia cuma tanya doang, udah kawin belum? Udah punya pacar? Belum. Udah cari pacar terus kawin. Gue bilang ini nggak rasional jawabannya gitu kan. Karena gue pikir gue datang ke dokter akan sangat aneh kalau gue datang terus pulang dibilang nggak ada sakitnya, orang rugi kan. Pemikirannya berubah gitu loh. Gitu. Kalau dibilang kita udah bayar mahal terus bilang nggak ada sakitnya kan kayak ada yang kurang gitu kan. Acara pasti bapak. Nah akhirnya gue baru belajar juga apa yang kita pandang terhadap diri kita gitu kan. Ibarat kita tuh ngaca di cermin. Kalau kita ngaca gitu kan di cermin, terus kita bilang badan gue gendut, jangan kurus, gendut. Kemungkinan 2 bulan 3 bulan ke depan untuk tambah gendut itu lebih besar dibanding lebih kurus gitu kan. Nah yang jadi masalah adalah dalam mengambil asumsi tadi, kalau udah terbentuk jadi persepsi yang agak lama itu susah merubahnya. Walaupun orang bilang enggak kamu sehat kok, dokter bilang enggak kamu sehat kok, tapi susah untuk kita merubahnya gitu. Karena yang di mindset kita tuh negatif, nggak mungkin saya sakit padahal profesinya dokter kan yang satu lagi kan, kita bukan gitu. Tapi kita memijak sendiri kita tuh sakit gitu. Nah yang jadi masalah adalah bayangkan kalau kita punya badan yang sehat tapi pikiran yang sakit, tubuh kita tuh nggak bakal kuat untuk menahan judge dari pikiran, sakit dan akhirnya kita sakit terus. Ini berbeda bandingkan dengan kalau orang yang tubuhnya sakit, pikirannya sehat,
dia akan bersemangat hidup, punya semangat hidup untuk hidup lebih panjang. Yang tadinya dia kritis, dia bisa lewatin itu semua dan sembuh total gitu. Makanya itu katanya orang bilang mujizat, tapi sih sebenarnya itu pemikiran yang positif aja diterapin dalam pikirannya gitu. Itu aja sih yang mau saya berikan. 34. Belum habis. Oh belum. Apa? Jadi marilah kita. Oh, itu kesimpulannya ya. Jadi marilah kita berpikiran positif supaya karirnya bagus, hidupnya bagus, sehat, Amin. Amin. dan terhindar dari penyakit. Amin. Ya, bener dapat jodoh. Yeah.